Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswi kelas 7 dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya pada kegiatan pembelajaran PPKN, khususnya membahas tentang bab 6 daerah dalam kerangka NKRI pertemuan yang kedua. Pertemuan kali ini akan membahas materi daerah dalam kerangka NKRI, khususnya pada poin pengertian daerah dalam NKRI. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like-nya, agar saya lebih semangat membangun channel ini. Kita mulai. Daerah dalam kerangka NKRI pada pembahasan pengertian daerah dalam NKRI. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan pertama telah disampaikan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan awal dibentuknya NKRI. Negara Indonesia yang diproklamirkan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Kemudian, dasar hukum daerah dalam kerangka NKRI dalam Undang-Undang Dasar, salah satunya adalah yang pertama, Pasal 1 Ayat 1, yang menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu 1. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada salah satunya adalah Persatuan Indonesia. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu Pasal 1 Ayat 1 yang tadi telah saya bacakan, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Baik, kita lanjutkan. Supomo dalam sidang BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945 menyatakan, kita menyetujui bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, di bawah negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada Oderstaat, akan tetapi hanya daerah-daerah pemerintahan belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintah daerah ditetapkan dengan undang-undang. Hak-hak usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga atau dihargai juga. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu adalah pertama, daerah kerajaan baik di Jawa maupun di luar Jawa. Kedua, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh. Maksudnya, daerah-daerah istimewa tadi dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunan asli. Ini risalah sidang BPUPKI dan PPKI pada halaman 271 sampai halaman 272. Di masa sekarang terdapat 5 daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa, yaitu pemerintah Aceh, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Landasan hukum yang kedua atau dasar hukum yang kedua adalah pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dalam perkembangannya, mengingat luas wilayah negara, urusan pemerintahan yang semakin kompleks, dan jumlah warga negara yang makin banyak dan heterogen, maka dilaksanakan azas otonomi dan tugas perbantuan. Pada pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara RI menegaskan bahwa negara kesatuan Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. MPR menyatakan ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal 18, 18A, dan 18B, yaitu pertama, prinsip daerah mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2.
prinsip menjalankan otonomi yang seluas-luasnya. Yang ketiga, prinsip kekhususan dan keragaman daerah. Yang keempat, mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum, adat, beserta hak-hak tradisionalnya. Yang kelima, prinsip mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa tadi, yang 5 itu. 5 daerah. Yang keenam, prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum, yaitu DPRD 2, DPRD 1. Prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil. Berikut pengertian desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur, mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah pemberian wewenang untuk menjalankan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan struktur NKRI dan dasar hukum yang berlaku. Contoh, desentralisasi fiskal, lalu pengelolaan hutan, pemilihan kepala daerah, pembuatan kebijakan oleh DPRD, baik DPRD tingkat 1 maupun DPRD tingkat 2. Kemudian asas deskonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada gubernur yang bertugas sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah. Contohnya, gubernur adalah sebagai perwakilan pemerintahan pusat. Kemudian, pelayan pajak di tiap daerah. Kemudian, penyelenggaraan dinas perhubungan. Kemudian yang terakhir adalah penyelenggaraan dinas pekerjaan umum. Itu contohnya. Yang terakhir, asas tugas pembantuan adalah pemberian tugas dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan biaya, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Tugas tersebut harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada yang berwenang. Contohnya, pelaksanaan pemilihan umum. Baik, untuk pertemuan yang kedua ini kita akhiri, mari kita simpulkan. Yang pertama, dasar hukum daerah dalam kerangka NKRI ada 2, yaitu pasal 1 ayat 1 dan pasal 18, 18A dan 18B. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia pada pembukaan, yang kedua pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, negara Indonesia adalah negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada Persatuan Indonesia. Yang terakhir pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang ketiga, MPR RI menyatakan bahwa terdapat 7 prinsip yang menjadi paradigma arah politik yang mendasari pasal-pasal 18, 18A, dan 18B. Seperti tadi disampaikan. Baik, ini ada tugas untuk kalian, siswa-siswi. Silakan dikerjakan. Nah, proses pengumpulan tugas ini silakan dikomunikasikan dengan Bapak Ibu kalian bagaimana cara mengumpulkannya. Baik, pertemuan kali ini saya tutup. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.